الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Masya Allah, saya tuh selalu ngefans sama suaranya Ustadz Syam. Masya Allah, jadi setiap pagi kalau denger suaranya Ustadz Syam ini bikin hati tuh kayaknya benar-benar tenang banget. Berarti hatinya yang baik. Oh gitu, Iya wah dong. Masya Allah, Alhamdulillah, amin, 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 amin. Tapi gini, ini apa tadi yang surat yang dibacakan ini surah Al-Hujurat, betul ya? Al-Hujurat ayat 10. Ayat 10, Iya. ini mengenai apa Ustadz Ini Syam? populer banget sebenarnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara bahkan lebih daripada sedarah gitu. Persaudaraannya. Dan fa'aslihu baina akhawaikum. Maka menjadilah juru damai. Kalau ada yang berselisih, persaudarakan mereka kembali. Iya, Nah sekarang nih jadi juru damai ini banyak banget medianya. Bener, Iya jadi dong. memanfaatkan Memanfaatkan media, ini media untuk yang juru damai. ada. Bukan Supaya berarti zaman sekarang ini malah justru sesama muslim kita dipecah-pecah Iya gitu dong, ya. jangan menjadi juru perang gitu. Astagfirullahaladzim. Artinya ada sosial media, ada media yang lainnya. Kita jadikan sebagai ajang untuk perdamaian. Karena orang beriman itu harusnya bersaudara. Iya, Kalau zaman ada makin yang canggih iya ya, dong. nggak bisa dihindari bicara masalah tentang media sosial ini. Iya, itu Tapi enak sekarang banget. Jadi bisa menyambung persaudaraan lewat sosial media. yang kita lihat sekarang malah justru pada berantem di sosial Oh, media. naudzubillah Iya kan? min dzalik. Bener nggak? Yang Iya. ini begini, yang ini begini, Betul. gara-gara ini begini, yang ini wah rame, ribut semuanya. Padahal sebenarnya Astagfirullahaladzim. kalau mau dirahmati sama Allah jadi juru damai tadi. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah. Nih hari Jumat nih ibu-ibu ya. Sering tuh kalau khutbah Jumat bertakwalah kepada Allah. Sering tuh kita dengar sebenarnya salah satu di antara takwa itu adalah la'allakum turhamun. Yakni dirahmati oleh Allah. Kalau udah dirahmati sama Allah berarti dia orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama, Ustadz Mas Fadli. Syam. Kita sapa juga jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang banget hari ini hari Jumat kita ketemu lagi di Islam itu indah ya Bu ya. Kalau hari Jumat jangan lupa apa Bu? Perbanyak salawat ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Bu sehat Bu semuanya? Alhamdulillah bapak-bapak juga. Saya mau nanya nih ibu-ibu, zaman sekarang kan ibu-ibu milenial, betul ya Bu ya? Iya, mau aja ibu. Kalau ibu-ibu milenial ini biasanya punya yang namanya sosial media, punya Bu? Wih punya, yuk angkat tangan. Wih keren loh ibu zaman sekarang. Ibu kalau pakai sosial media buat apaan sih? Buat biar eksis dong di kampung saya. Buat eksis. Ibu namanya siapa? Eva. Ibu Eva eksis. Coba saya tanya sama orang kampung, Ibu Eva eksis gak sih? Eksis ya ini Masya Allah. Bu, saya mau tanya lagi ya Bu, kenapa Bu? Paling ntar 5 menit lagi ada uploadan di sosial Oh media. ya Allah. Coba saya tanya sebelah sana satu lagi. Bu, Ibu pakai sosial media Bu? Hah? Pakai. Iya. Buat apaan? Shopee online. Shopping online. Wow. Wuhu. Keren loh. Bayarnya pakai apaan Bu? Pakai daun. Shopping online loh Kan ya. ada dompet kredit. Aduh, wih keren, dompet kredit luar biasa. Tapi ini dia nih yang luar biasa ya. Zaman sekarang ini nggak bisa dihindari. Coba ibu-ibu pernah masak enak Bu? Pernah ya? Kalau masak enak, kalau belum difoto, dimarahin nggak suaminya dimakan makanannya? Dimarahin ya Bu ya? Ntar dulu belum difoto, foto dulu baru dimakan. Ya Allah, bukan baca doa dulu baru makan, foto dulu baru makan. Hari ini nih, kita ngebahas tentang tema yang luar biasa ya. Tema keseharian kita banget, temanya adalah tentang anaknya medsos banget. Apa Bu?
Anaknya medsos banget. Nah buat jamaah yang ada di rumah nanti kita ingetin lagi. Insya Allah setelah ini di segmen 2 akan ada kuis interaktif yang hadiahnya jutaan rupiah. Bisa langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 791877700 untuk di Jabodetabek dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 021791887711. Yuk kita mulai bahas nih tema kita pagi hari ini. Kalau ngomongin medsos atau media sosial pasti orang pada tahu semua ya Bu ya, bener ya? Karena zaman sekarang anak yang baru lahir aja udah dibuatin medsos. Bukan anak TKSD lagi Bu ya. Baru udah punya medsos dia. Luar biasa nih. Nah tapi pertanyaannya nih ya. Apakah benar katanya makin banyak orang yang menggunakan dan mengakses medsos ini merupakan salah satu tanda kiamat yang semakin dekat. Ayo Bu ngomongin kiamat pada diem semua langsung. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Yang pertama ada Ustadz Abi Maki. Mohon izin Ustadz Abi Maki. Punten. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika dengan adanya medsos, yang jauh itu benar-benar menjadi dekat dan yang dekat pun mungkin terasa jauh. Namun kalimatnya, apakah benar sih dengan adanya medsos ini salah satu daripada tanda kiamat? Kalau kita lihat dan tanpa bisa dipungkiri, tadi saja kita mendengar bisa shopping melalui medsos ataupun melalui gadget seperti itu. Ternyata Rasulullah mengatakan salah satunya tanda kiamat yang ada taqarubul aswaq. Artinya apa? Berdekatannya dengan pasar. Pasar ini sangat dekat dengan kita. Subhanallah sekarang ini mau belanja apa saja bisa menggunakan itu. Bukankah pasarnya itu menjadi dekat? Bahkan barang-barang yang kita pesan bisa datang ke rumah melalui medsos tersebut. Apakah ini subhanallah merupakan salah satu tanda? Pasti. Kalimatnya la syakka fi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan taqarubul aswaq. Artinya adalah sangat berdekatan kita dengan yang namanya pasar. Ini adalah salah satunya. Subhanallah mudah sekali digambarkan. Yang kedua punten. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa Rasulullah dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Kalimatnya adalah, dan ini ada hadisnya sahih. Bahwa baina yaday sa'ah. Kalau seandainya kiamat ini sudah sangat dekat sekali, tadi ya dengan pertanyaan dengan kalimatnya adalah taqarubul aswaq. Ternyata yang kedua zuhurul aqlam. Iya. Zuhurul aqlam ini berbagai macam makna para ulama mentafsirkan memaknainya. Zuhurul aqlam, kalau qalam itu kan jamaknya aqlam. Maksudnya apa? Punten, dengan mengatakan lebih giatnya tangan untuk menulis. Mencatat. Kalau dulu menulis begini, kalau sekarang nggak usah menulis lagi, langsung pakai gadgetnya gampang, bahkan ada auto text sekali. Mau nulis assalamualaikum misalnya, sudah daftarkan tinggal ASS langsung, assalamualaikum. Iya, dan ini menggunakan lebih cepat dalam penulisan. Punten-punten, dan sekarang dulu yang nulis seperti itu, gemar menulis itu mungkin, punten-punten, para ulama gitu ya, para kiai, yang orang-orang berilmu. Sekarang ini dari mulai anak kelas 2 SD aja udah mulai di gadgetnya dengan menulis. Iya. Ini adalah salah satu tanda. Namun walaupun lebih dalamnya dikatakan kalimat zuhurul aqlam. Ini artinya adalah salah satu tanda kiamat menyebarnya buku-buku yang mudah kita cari. Buku masak ada, buku masalah planet ada, buku masalah laut ada, buku masalah binatang ada, ternak apa saja semuanya bukunya ada. Semua tercatat. Dan ini Rasulullah mengatakan zaman kiamat ini sudah sangat dekat apabila buku apa saja bisa ditemukan. Sekarang buku apa yang tidak bisa ditemukan? Tercatat. Namun ma'al asaf. Sangat penting sekali. Punten. Bersamaan dengan kitab atau buku-buku menyebar. Sangat disayangkan. Ilmu-ilmu syariat Islam makin sirna. Bahkan punten. Mungkin tidak layak saya ucapkan kata-kata ini. Namun ini harus diungkapkan. Para ulama memaknai kalimat ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan. Punten. Kalimatnya sekali lagi saya sampaikan punten. Bersamaan dengan ini banyak orang yang menyatakan syariat Islam di dalam hatinya, tapi mereka tidak tahu Islam. Nggak usah jauh-jauh hari Jumat ini. Setiap Jumat ataupun hari Jumat ini, cek saja. Masjid tutup semuanya, maksudnya setelah sholat Jumat, tutup semuanya, nggak boleh ada yang keluar. Nggak boleh ada yang pulang, kecuali yang pulang itu yang tahu arti Sami Allahu liman hamidah. Berapa orang yang pulang? Padahal sholat tiap hari Sami Allahu liman hamidah. Tapi kebetulannya yang boleh pulang yang tahu arti Sami Allahu liman hamidah.
Ini punten, ma'al asaf yang sangat menyedihkan sekali. Bersamaan dengan buku-buku itu menyebar, ternyata bersamaan itu banyak umat yang tidak tahu tentang Asmaul Husna. Tidak tahu siapa Rasulullah, tidak tahu Khulafaur Rasyidin, tidak tahu sahabat-sahabat Rasul, tidak tahu sejarah tentang keislamannya. Kenapa? Karena memang mereka disibukkan dengan buku-buku yang ada, catatan-catatan yang ada. Ternyata para ulama mengatakan catatan-catatan itu lebih banyak dengan urusan duniawinya. Duniawinya yang ada dan yang ada. Subhanallah, sehingga apa? Kitab-kitab syariat-syariat yang menuliskan tafsirnya, ayat-ayatnya. Coba dari dulu, kitab tafsir berkembang sampai hari ini. Berapa ulama yang menulis tentang kitab-kitab tafsir? Berapa ulama yang menulis tentang hadis? Itu aja dari dulu. Nggak ada pendapat. Maksudnya apa? Tidak ada yang lebih mensyarah, lebih panjang lagi. Tidak lagi untuk dihebatkan, ditajamkan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Punten, tanpa merasa hormat. Misalnya, ulama tafsir yang terkenal di negeri kita ini, yang ulamanya banyak, luar biasa. Yang paling terkenal di kita ini ulama tafsir ada berapa? Yang punya bukunya, yang ada kitabnya dengan ribuan ulama, ternyata punten, malah asaf. Ini adalah satu hal yang sangat kita prihatinkan. Maka alangkah baiknya setiap orang yang hebat mencatat, yang memiliki kekuatan itu, catatlah ilmu-ilmu syariat Islam. Karena apa? Untuk mengimbangi daripada buku-buku tentang urusan dunia. Ih, Masya Allah, ini bener banget ini. Maksudnya kita ngerasain banget ya. Maksudnya saat ini berbicara masalah tadi. Yang pertama ya, pasar dengan kita makin dekat. Karena kita mau butuh apa aja sekarang bisa ngecek harga. Dari handphone ketahuan. Kita mau tinggal beli dari handphone. Nggak usah harus datang ke pasarnya. Betul. Di rumah pun jadi pasar. Benar. Nah terus dari yang kedua bicara masalah tentang banyak buku yang makin beredar. Mau buku apa kita mau cari sekarang? Banyak. Semuanya ada. Ada Tapi bukunya. bicara masalah tentang pengetahuan keislaman kita semakin berkurang. Semakin berkurang, betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Untung ada Islam itu indah. Masya Allah, amin. Abi, jazakallah khair. Terima kasih banyak ya Allah. Mudah-mudahan membuka mata kita semuanya nih. Alhamdulillah. Jamaah. Paham Bu? Paham? Ragu-ragu amat ngomongnya. Paham gak Bu? Paham ya Bu ya, Masya Allah ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mau makan, baca doa dulu bukan foto. Ini Masya Allah. Ini kita lanjut lagi nih. Alhamdulillah kita kedatangan tamu luar biasa hari ini. Di samping saya ada Ustadz Hartanto Saryono, yaitu Ketua Yayasan Rumah Tajwid Indonesia. Nanti kita akan praktek tahsin nih bareng beliau nih. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam. Masya Allah. Ganteng ya Bu Ustadznya Bu ya? Udah punya istri Bu? Masya Allah. Dan juga Alhamdulillah hari ini kita kedatangan juga ada bintang tamu kita nih, ada sahabat saya nih. Ini benar-benar anak milenial banget nih. Anak medsos banget. Ada Aiman Riki. Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam. Ini update-nya 1 hari 6 kali. Kalah minum obat nih. Luar biasa. Gimana kabar Man? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa ya. Ini ngomong-ngomongin bicara mas tentang tema hari ini. Apa yang kebayang di pikiran lo? Malu. Oh, malu? Kenapa harus malu? Upload sering gitu. Tanyain malu. Karena tadi habis dijelasin sama Ustadz Abi Maki. Jadi emang kalau misalkan saya sendiri sebagai anak milenial, pasti selalu medsos itu jadi nomor 1. Jadi nomor 1 ya. Buka bangun tidur langsung lihat media sosial. Jadi jujur. Lebih sering buka mana? Buka Al-Quran apa buka medsos? Memang. Kok jawabannya memang? Ditanya buka Al-Quran apa buka medsos? Ya memang. Ya memang, memang. Buka media sosial. Tapi di media sosial itu bukan hanya tentang duniawi saja, tapi juga follow juga ustadz-ustadz seperti Ustadz Syam yang menginspirasi, kemudian juga follow akun-akun yang mensiarkan tentang agama juga. Tadi gitu. kayaknya ada kerjasama buat nambah followers Ustadz Syam nih. Jangan-jangan. gue ngebelain lu Man, followers gue. Gitu ya. Ternyata dia followers lo ya, jadi belain hari ini nih. Ini Masya Allah. Tapi jujur kalau buat lu sendiri pribadi nih, peran medsos ini lu mau gunain buat apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya pekerjaan, eksistensi juga, sekaligus juga kalau gue sendiri memperlihatkan seperti apa bermedia sosial yang baik. Karena bermedia sosial yang baik. Karena saya sendiri nih jarang banget untuk misalkan mengupload tentang kebencian atau marah-marah di media sosial. Jadi lebih baik yang baik-baiknya aja. Benar gitu. ya. Jangan bikin ribut, pokoknya udah kalau bisa bikin damai. Tadi kata Ustadz Syam tuh bagus. Sesama muslim ini kita semua bersaudara. Aiman makasih banget udah datang ke sini ya. Sama-sama. Bu ganteng Ibu Aiman ya Bu ya? Alhamdulillah. Kasian tapi Bu. Kasian kenapa? Jomblo. Belum punya istri, belum laku. Man makasih banyak, tepuk tangan dong buat Aiman Riki. Masya Allah luar biasa. Nih sekarang nih alhamdulillah nih. Ada guru kita yang berikutnya Ustazah Oki. Uma boleh maju ke depan. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bu tepuk tangan dong buat Ustazah Oki. Apa Instagramnya? Instagramnya saya Super Fadli. Oh gitu. Ya, saya promo juga biar di follow sama Aiman. Uma, ini jujur nih tadi kita ngomongin bicara masalah medsos ya.
anak baru lahir aja udah punya medsos. Bener kan Uma? Bener. Betul. Kok jawabnya gak pakai mic? Ma? Bener. Anak Uma punya medsos semua. Punya. Iya, Masya Allah. Kan kita pedagang, Oh, jualan. Ini Masya Allah ya. Berarti sekarang anak milenial ini mulai dari orok aja udah gaul nih. Kalau punya media sosial. Kalau nggak punya media sosial nggak gaul. Tapi tanpa sadar ya, kita bicara masalah media sosial ini membuat orang yang jauh itu jadi deket. Betul. Tapi kirain yang deket sama kita malah jadi jauh karena dicuekin. Sambil ngetik malah kadang-kadang sebelah-sebelahan aja main WhatsApp-WhatsAppan katanya ya. Ketik-ketikan WhatsApp ini Masya Allah luar biasa. Apa benar nih media sosial ini jelas salah satu senjata serta siasat yang digunakan setan yang ampuh di zaman milenial saat ini. Mohon izin penjelasannya silakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman semakin canggih, teknologi semakin luar biasa dan setiap orang pada akhirnya memiliki media sosial. Menurut APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bahwa dari keseluruhan orang-orang di Indonesia 63 juta orang di Indonesia menggunakan internet dan 95%-nya memiliki sosial media. Jadi jangan ditanya lagi, dari anak-anak sampai mbah-mbah, nenek-nenek punya sosial media. Ibu punya Instagram? Facebook? Twitter? Atau YouTuber jangan-jangan. Ada nenek-nenek yang bahkan jadi YouTuber malah. Jadi luar biasa, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menggunakan sosial media. Ada plusnya, ada minusnya. Plusnya tentu saja tadi yang sudah disebutkan, bisa mencari pekerjaan, bisa mencari pasangan, bisa borderless tanpa batas ya, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang jauh, tapi juga ada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan di dalamnya. Di mana ada kejahatan, di mana ada keburukan, disitulah ada syaitan yang menjadi dalangnya. Sebagaimana syaitan senantiasa mengatakan kepada Allah, Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga pada saat itu mengatakan tsumala atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku janji Allah akan senantiasa menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan maksudnya adalah menggoda manusia untuk melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar. Ini sulit. Misalnya membunuh, keluar dari agama Allah, berzina, sulit dilakukan oleh manusia. Karena biasanya manusia ketika melakukan dosa step by step, sedikit demi sedikit. Nggak ada yang langsung tiba-tiba melakukan dosa besar. Lalu syaitan akan menggoda dari belakang, yaitu lewat dosa-dosa kecil. Tapi hati-hati, dosa-dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus maka akan menjadi dosa-dosa yang besar. Maka orang-orang beriman ketika melakukan dosa khawatir sekali seakan-akan gunung akan menghancurkan dirinya. Kenapa sih diibaratkan kata Rasul dengan gunung? Gunung kalau menimpa diri kita nggak bisa selamat sama sekali. Kalau kita ditimpa rumah, ditimpa batu, masih ada kesempatan untuk selamat, betul. Tapi kalau kita ditimpa gunung yang besar, kita nggak akan selamat. Maka itulah orang-orang beriman. Ketika melakukan dosa, walaupun dosa kecil, dia akan menganggap seolah-olah dia akan dihancurkan, ditimpa oleh gunung, seakan-akan nggak bisa selamat. Tapi orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika melakukan dosa, dianggap dosa kecil, seakan-akan ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dikibaskan begitu saja. Dan kita nggak ingin jadi orang-orang seperti itu. Syaitan akan menggoda kita dari arah kanan. Maksudnya adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah dan melupakan perkara-perkara yang wajib. Orang yang main media sosial, mubah boleh, silahkan. Kita berinteraksi dengan teman-teman di zaman dulu misalnya, zaman-zaman sekolah boleh. Tapi ketika adzan berkumandang, tanggung, lagi chatting, tanggung, lagi komen-komen foto orang. Mubah, pekerjaan yang boleh dilakukan, ngelihat sosial media, tapi meninggalkan perkara yang wajib. Dan syaitan akan menggoda kita dari kiri, maksudnya adalah bahwa syaitan akan menggoda kita meninggalkan ibadah dan kemudian kita melupakan ibadah-ibadah yang utama. Kita melakukan ibadah tapi kita melupakan ibadah yang utama. Maksudnya, tadi Aiman mengatakan di dalam sosial media nggak cuma sosmed doang kok, zaman sekarang sudah banyak kajian-kajian di sosial media. Ibadah bagus, tapi melupakan ibadah yang utama. Misal, suami istri sibuk ngeliat sosmed, sibuk dengar ceramah. Suaminya panggil, suaminya mau sesuatu misalnya, ibadah yang utamanya dengar kajian di handphone atau memenuhi panggilan suami, Bu? Memenuhi panggilan suami. Tapi dicuekin aja tuh suaminya. Kenyataannya tanya Uma. Kenyataannya Itu kan teori. Kenyataannya gimana coba? Iya beneran kayak gitu dong. Kebanyakan handphonenya dulu. Iya, handphonenya dulu. Gitu, Suaminya nggak didengerin. Artinya ibadah utamanya dilupakan. Ini juga perangkap dari syaitan. Ibu sekalian lihat bagaimana syaitan menjerumuskan manusia lewat sosial media. Pertama adalah lewat penyebaran hoax.
zaman sekarang ini. Sedih ya, sedih. Makanya tadi waktu Ustadz siapa namanya? Ustadz Syam. Ustadz Rudi. Di awal-awal mengucapkan kalimat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, Ma. Itu saya sedih. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kenapa? Kita lihat kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Lupa orang-orang dengan ayat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Kalau ada yang berselisih, damaikan. Terkadang kita lupa dengan ayat tersebut padahal sudah dibaca berulang-ulang. Penyebaran hoax, penyebaran kebohongan. Ibu tahu nggak ketika terjadi penyebaran kebohongan, kita nggak ngerti itu berita benar atau enggak. Kita broadcast terus-menerus. Apa yang terjadi? Fitnah. Ketika fitnah terjadi, apa? Perpecahan. Ketika perpecahan terjadi, kehancuran. Bener. Aduh, panjang ya. Kenapa Tapi durasi saya ada sedikit? lagi. Ini penting banget Mas Fadli. Teman-teman sekalian tahu nggak kenapa umat Islam hancur? Karena ada penyebaran kebohongan kemudian berpecah belah sehingga dia hancur. Andalusia adalah sebuah negara, adalah sebuah kerajaan yang dulu berjaya Islam 800 tahun abad lamanya. Kejayaan Islam sangat hebat. Kenapa Andalusia hancur? Islam lenyap di Spanyol pada saat ini. Karena Andalusia adalah Spanyol, Portugis, dan Prancis bagian selatan. Kenapa hancur Islam? Karena orang-orangnya berpecah belah. Penyebaran hoax, penyebaran kebohongan, fitnah, mengakibatkan umat Islam berpecah belah. Islam menyerang sesama Islam dan kita hancur. Musuh mudah menyerang kita. Jadi jangan melakukan apa yang setan inginkan, penyebaran hoax, ada ria di sosial media, dosa jariah di sosial media, kita hindari itu. Umat jazakillah khair, Sama-sama, makasih banyak. Umat sama-sama. penjelasannya ini manfaat banget nih, mudah-mudahan buat semuanya. Alhamdulillah. Ini belum lama nih, kemarin aja baru nih mungkin informasi juga buat jamaah yang ada di rumah, banyak penipuan macam-macam ya Bu ya melalui media online, salah satunya juga dari apa yang tempat belanja-belanja online. Dibilang dapat hadiah asisten rumah tangga saya, dibohongin, ditelepon, sampai ditelepon akhirnya uangnya hilang 3 juta. Disuruh transfer. Jadi besok-besok jangan ada yang mau ya Bu ya. Jangan gampang percaya masalah-masalah kayak gini nih penting banget nih. Kelihatannya sih sepele tapi ini semua orang banyak yang kena nih. Ternyata udah banyak banget ternyata saya laporin yang kena hal-hal seperti ini. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Tentang tema kita pagi hari ini anaknya medsos banget. Waduh ini luar biasa. Dan nanti kita akan praktek baca Al-Quran sekaligus tahsin bersama guru kita ya. Pakarnya tajwid kita nih ada Ustadz Hartanto yang ada di sini. Buat jamaah di rumah juga nanti kita kasih kesempatan yang mau ikut kuis interaktif boleh. Langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek atau di 021791877711 untuk Anda yang di luar Jabodetabek. Nah sekarang waktunya kita simak dulu nih. Ada penampilan yang luar biasa dari kawan-kawan kita juga. Nas Indonesia. Silakan Nas. Jari jemarimu, tentukan nasibmu. Hei jari jemarimu, bisa bahayakan hidupmu. Jari jemarimu, ekspresi sikapmu. Hei jari jemarimu, hei jari jemarimu di gadgetmu. Sudah saatnya gadgetmu jadi kebaikan. Sudah saatnya gadgetmu membuat